Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore anak-anak. Sore. Gimana nih masih semangat nggak? Semangat ya. Bentar doang main nih. Oke, sebelum mulai pelajaran, siapa yang ketua kelasnya? Dipimpin doanya dulu ya. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu bakalan absen dulu ya, terus Tara, hadir, Ayu, Hadir. Farhan, Hadir. juga hadir, Sasa, Bin, Bila, hadir, Aksa, Hadir. Ridho. Hadir. Oke, nah ada izin nggak? Pertemuan ini kita bakal belajar dinamika litosfer dan pemberian terhadap kehidupan. Ada yang tahu nggak litosfer itu apa? Saya Mbak. litosfer itu tempat kita berdiri satu. Nah, jadi sebelum masuk ini ya tujuan pembelajarannya, jadi kalian dapat menganalisis karakteristik lapisan bumi, juga dapat memahami dinamika batuan bentuk bumi. Litosfer berasal dari kata litos yaitu batu dan cairan yang artinya bulatan atau lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan batuan atau kulit bumi yang memiliki bentuk bumi bulat dengan ketebalan kurang lebih dari 10-200 km. Nah, ini bentuk ini bentuk lapisan bumi. Ada yang bisa nyebutin nggak berapa lapisan bumi? Ya, Mas Fahmi. Pak, jarak bumi mandor di luar dan di dalam. Benar. Ini untuk penjelasannya ya. Nah, untuk lapisan bumi dibagi menjadi 3 bagian utama, ada litosfer, mantel, sama yang tinggi dengan dibagi menjadi 2. Nah, kalau litosfer ini ada lapisan sial sama sima. Lapisan sial ini tersusun dari silisium dan aluminium. Pada lapisan tinggi yang membentuk perak titik benua. Terus yang pada lapisan sima tersusun dari silisium dan magnesium, yaitu membentuk perak samudra dan memiliki kandungan yang lebih berat dan mengandung besi. Terus ada mantel bumi. Mantel bumi ini terbentuk batuan yang mengandung silisium dan magnesium. Ini ada dinamika batuan. Batuan merupakan bahan alami pengisi utama litosfer yang terbentuk dari batuan mineral melalui berbagai proses geologi. Berdasarkan proses terbentuknya, batuan dibagi menjadi 3 jenis. Apa aja? Ada yang bisa disebutin? Saya tahu. Mbak Bella. Yang pertama itu ada batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga batuan metamor. Benar ya. Nanti penjelasan batuan beku. Batuan beku yaitu batuan yang terbentuk dari pengajian dan mengalami pendinginan hingga membeku menjadi padat. Berdasarkan pembentukan magma, batuan beku dibagi menjadi 3 macam. Ada batuan beku dalam, batuan beku porok, sama batuan beku luar. Batuan beku dalam membentuk jauh di dalam kerak bumi dengan melakukan dorongan suhu yang sangat lambat.
lambat, sehingga proses kristalisasi terjadi dengan sempurna. Mineral yang menyusun dapat dilihat langsung oleh mata, contohnya batu granit, diorit, gabbro, dan peridot. Batuan berkorok terbentuk di dalam celah-celah atau keras bumi. Penurunan suhunya bervariasi sehingga strukturnya ada yang berupa kristal, kalsium atau profil. Contohnya rhyolite profil, andesit profil, dan batuan profil. Terus selanjutnya ada batuan keluar, terbentuk dari batuan magma yang keluar permukaan bumi karena proses penyimpanan yang sangat cepat. Mineralnya tidak sempat membentuk kristal dan terakhir bersifat sama. Contohnya batu apung, obsidian, andesit, basalt, dan skoria. Nah, ini untuk contoh batuan beku. Ada granit, diorit, itu masuk ke batuan beku dalam. Sisa obsidian, basalt, apung masuk ke batuan beku luar. Ini ada batuan sedimen. Batuan sedimen yang terbentuk dari endapan hasil pelambatan, penyikisan atau penghancuran batuan yang sudah ada di sebelumnya maupun sedimen lainnya. Ciri utama dari batuan sedimen adalah strukturnya yang berlapis lapis. Dan setelah proses pembentukannya, batuan sedimen dikelompokkan menjadi sedimen plastik, kimiawi, sama organik. Yang plastik terbentuk dari hancuran batuan asal secara mekanik yang kemudian mengalami pengangkutan lalu membelah. Bentuknya batu pasir, konglomerat, dan koneksi. Sementara sedimen kimiawi terbentuk melalui proses pengembalian kimiawi seperti pengadukan, penguapan, dan dehidrasi. Contohnya batu gamping, dolostone, tijan, dan batuan favorit. Sementara sedimen organik terbentuk karena mendapat bantuan dari organisme selama proses mengendapkan seperti pembentukan sistem bakteri binatang atau sampah terang. Contohnya ada batuan fosfat, batu bara, dan koral. Ini untuk contoh batuan sedimen. Bisa dilihat ya. Terus selanjutnya ada batuan metamor. Batuan yang berasal dari batuan induk yang mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh tekanan yang sangat tinggi dan suhu yang ekstrim. Secara garis besar, proses kelahiran ini terbagi menjadi metamorfosa lokal sama metamorfosa regional. Nah, metamorfosa lokal terjadi pada ruang daerah yang sempit yang mengikuti metamorfosa termal akibat panas ekstrim dari eksplosif magma di sekitarnya. Contohnya metamorfosa dinamik akibat tekanan tinggi pada daerah yang mengalami deformasi intensif atau patahan. Contohnya milonit. Dan juga pirometamorfosa, metasomatisme, metamorfosa akibat dari tabrakan meteorit, dan metamorfosa heterogen. Terus yang terakhir ada metamorfosa regional, terjadi pada wilayah yang luas dan memakan waktu hingga puluhan juta tahun. Biasanya dipicu oleh proses pembentukan pegunungan, penimbunan material sedimen maupun aktivitas di kerak samudra. Ini contoh metamor. Selanjutnya materi selanjutnya ada mineral. Dalam ilmu mineralogi, mineral diidentifikasi sebagai bahan alamiah yang bersifat anorganik. Biasanya berbentuk kristal serta tersusun dari satu unsur atau persenyamaan beberapa unsur kimia dan membentuk komposisi kimia yang tetap. Berdasarkan analisis kimia pada bumi kita ini dibentuk oleh 8 unsur utama. Unsur inilah yang nantinya saling berkaitan untuk berbagai macam senyawa, sehingga dan oksida yang kemudian menyusun
Ini penjelasan dari mineral. Ada yang sudah pada tahu belum? Tahu. Apa belum? Oke. Atas ada yang bisa boleh dari penjelasan hari ini. Ada ibu. Ya, bermaju. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari nonton video tadi ya, dan dapat disimpulkan bahwa bumi memiliki struktur berlapis yang terdiri dari kerak atau litosfer, mantel dan inti bumi. Setiap lapisan memiliki karakteristik ketebalan serta susunan material yang berbeda-beda. Litosfer merupakan lapisan paling luar yang padat dan menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas geologi seperti gempa bumi, gunung api, dan pergerakan lempeng. Di bawahnya terdapat mantel yang bersifat plastis dan berperan dalam pergerakan magma serta lempeng tektonik. Sementara itu, inti bumi merupakan lapisan terdalam yang tersusun dari logam seperti besi dan nikel dengan suhu yang sangat tinggi. Selain memahami lapisan bumi, kita juga mempelajari bahwa batuan dan tanah terbentuk melalui proses alam yang berlangsung terus-menerus. Batuan memiliki siklus perubahan dari batuan yang tubuh, sedimen hingga metamorf. Sedangkan tanah terbentuk dari proses perakukan batuan yang dipengaruhi oleh iklim, organisme, dan waktu. Dengan memahami karakteristik lapisan bumi, batuan, dan tanah, kita dapat lebih mengenal fenomena alam yang terjadi di lingkungan dan memanfaatkan sumber daya yang di lingkungan secara besar. Terima kasih Mbak Sika. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, yang tes ya, tesnya. Gambar diagnosis lapisan bumi diberikan sama yang berbeda, terus lapisannya dan diberikan telakan lapisannya dan semua. Tulisnya satu kali setelahnya seperti unsurnya ketebalannya di setiap lapisan. Banyak sekali Bu. Iya kok banyak. Kurang. Minggu depan. Tugas kelompok atau individu, Bu? Individu. Lo individu. Individu. Dikumpulin minggu depan ya. Siap. Ada yang melanjutkan? Tidak. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.